Tolong Tuhan memberkati kita. Semoga hari ini kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, pada hari ini kita kembali bersama-sama untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Dan kita akan membaca, mendengarkan firman Tuhan dari Injil Markus. Bab 7 ayat 1 sampai 13. Mari kita semua diundang untuk mendengarkan firman. Inilah Injil suci menurut Markus. Pada suatu kali, serombongan orang Farisi dan beberapa ahli Taurat dari Yerusalem datang menemui Yesus. Mereka melihat bahwa beberapa orang muridnya makan dengan tangan najis, yaitu dengan tangan yang tidak dibasuh. Sebab orang-orang Farisi seperti orang-orang Yahudi lainnya tidak makan kalau tidak melakukan pembasuhan tangan lebih dulu, karena mereka berpegang pada adat istiadat nenek moyang mereka. Dan kalau pulang dari pasar, mereka juga tidak makan kalau tidak lebih dahulu membersihkan dirinya. Banyak warisan lain lagi yang mereka pegang, umpamanya hal mencuci cawan, kendi, dan perkakas-perkakas tembaga. Karena itu orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat itu bertanya, mengapa murid-muridmu tidak hidup menurut adat istiadat nenek moyang kita, tapi makan dengan tangan najis? Jawabnya kepada mereka, benarlah nubuat Yesaya tentang kamu, hai orang-orang munafik. Sebab ada tertulis bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, tapi hatinya jauh daripada. Percuma mereka beribadah kepadaku, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. Perintah Allah kamu abaikan itu berpegang pada adat istiadat manusia. Yesus berkata pula kepada mereka, sungguh pandai kamu mengesampingkan perintah Allah, supaya kamu dapat memelihara adat istiadatmu sendiri. Karena Musa telah berkata, hormatilah ayahmu dan ibumu, dan siapa yang mengutuki ayahnya dan ibunya harus mati. Tetapi kamu berkata, kalau seorang berkata kepada bapaknya atau ibunya, apa yang ada padaku yang dapat digunakan untuk pemeliharaanmu, sudah digunakan untuk korban, yaitu persembahan kepada Allah. Maka kamu tidak membiarkannya lagi berbuat sesuatu pun untuk bapaknya atau ibunya. Dengan demikian, firman Allah kamu nyatakan tidak berlaku demi adat istiadat yang kamu ikuti itu. Dan banyak hal lain seperti itu yang kamu lakukan. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari, hari ini Yesus mengkritik ya orang-orang Farisi dan ahli Taurat. Apa yang terjadi sesungguhnya? Kalau kita lihat pertama bahwa orang-orang Farisi itu datang mencari Yesus. Mereka ingin menemukan Yesus. Ya. Tentu orang yang ingin berjumpa dengan Yesus itu sangat luar biasa. Ya. Tetapi persoalan niat, intensinya ternyata jelek. Mereka ingin menjatuhkan Yesus, ingin mempersalahkan Yesus, ingin mengkambing hitamkan Yesus. Mereka berbicara tentang adat istiadat. Dan sungguh luar biasa bahwa orang Farisi itu dari ahli Taurat ini mereka orang-orang yang tahu. Itu tidak salah. Tapi ketaatan kita kepada sebuah aturan itu tidak serta-merta kita melupakan unsur kebaikan, unsur kasih, unsur cinta. Jangan mentang-mentang kita sudah melakukannya, lalu kita menyepelekan orang lain, lalu kita menjatuhkan orang lain, lalu kita berusaha untuk menekan orang lain, memeras orang lain, dan itu. Tetapi semakin kita, ya, semakin kita hidup dalam sebuah aturan, semakin kita itu menjadi orang-orang terhormat, orang-orang yang penuh kasih, penuh cinta. Ya. Jangan seperti orang Farisi yang hidup dalam kemunafikan. Mereka melakukan sesuatu adat istiadat dengan sangat luar biasa, tanpa cacat, tanpa celah. Tapi dalam hubungan dengan orang lain, mereka mencari kesalahan, mengkambing hitamkan orang. Mereka menuduh orang lain. Mereka menganggap diri mereka paling benar, orang lain salah. Mereka menganggap diri mereka sebagai orang yang suci, orang lain orang berdosa. Seharusnya ketika orang taat pada hukum, taat pada aturan, itu membuat dia semakin rendah hati, bukan semakin sombong. Tapi orang Farisi dan ahli Taurat ini benar-benar dengan kemunafikan. Yesus berkata, kamu itu hanya memuliakan aku dengan bibir, tapi hati tidak. Itu istilah Indonesia.
lain lain di bibir, lain di hati. Kadang-kadang terjadi itu pengkhianatan, kebohongan, kemunafikan, kelicikan, penipuan. Itu yang sering terjadi. Ya. Banyak orang pura-pura baik di depan, tapi dia menusuk dari belakang. Ya. Dia bagaikan mawar, tetapi dia juga di satu sisi dia menjadi duri yang siap menusuk, yang siap melukai. Saudara-saudara, hidup kita tidak boleh menjadi seperti dua dua sisi yang tidak jelas. Tapi kita hidup pada jalan yang tepat. Kita hidup dalam kebenaran. Kita hidup dalam kemanusiaan kita yang benar-benar sesuai dengan kenyataan. Jangan munafik, ya. Jangan bermuka dua. Jangan seperti bunglon yang sering berubah-ubah. Jadilah manusia yang hidup dalam citra Allah, dalam kebaikan dan kebenaran. Tuhan hari ini saudara-saudara mengajak kita mari jangan hidup dalam kemunafikan, tapi dalam ketulusan, kejujuran dan juga kerendahan. Tuhan memberkati kita hari ini seluruh hidup dari dalam nama Bapa, dalam Putra dan Roh Kudus.